nama ya syarala nama. Urana batakaya syarala batakaya syarana maya syarala nama ya syaranamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Irana namanya syarala namanya syarala namanya syaralamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, syarala namanya syarala. Naikkan pujian kita. Aku menyembahmu. Rohmu bekerja saat kami memujimu Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Boleh katakan dari awal saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu. Amin. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat hati, ku angkat hatiku. Ku pandang kebesaranmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, syaralama namanya syaralamu. Kita sembah Tuhan.
Ora lamaya syara lamara namaya syara lamu. Kami bersyukur Bapa. Ira lamaya sikara lamara namaya syara lamana yara lamaya syara lamu. Ira lamaya syara lamana namaya syara. Uralabata kaya syara lamara namaya syara lamata kaya syara lam. Irana namaya syara lamara namaya syakata kaya namaya syara nabu. Irana namaya syara namaya syara labata kaya syara lamana. Irana namaya syara lamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, iralamaya shiralamaya shiralamo. Iralabatakaya sinaralamaya shiralamanamaya shi. Iralabatakaya sikaralamana. Iralabatakaya shiralamo yaranamanamaya shiralabatakaya. Iralabatakaya sikaralamana shiralamana. Iralamaya shiralamanamaya shiralamo. Iralabatakaya sikaralamaya ranamaya shi. Iralamaya shiralamanamaya shiralamana shiralam. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ranabat kaya siara lama namanya siara lama nama nama. Iralabat kaya siara lama nama. Iralamana namanya siara lama namanya siara lama nama kaya siara lama. Irana namanya kata kaya rana namanya siara lama nama. Haleluya. Oh Jesus, iralana namanya se, yaralamaya siaralana namanya. Urana bata kaya karalamana namanya siaralamana namanya siaralamu. Urana bata kaya siaralamu. Ini kami Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Dengan kerendahan hati kami menyatakan bahwa Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami Yesus. Oh ralamaya syaralamana manis. Iralabata kaya syaralamana. Uralabata kaya kata kaya ranamaya syaralamana manis. Iralamaya syaralamana manis. Iralabata kaya sikata kaya ralamaya sikata ralamaya. Ralamaya sikaralamana manamaya syaralamana namaya syaralamana. Uranabata kaya sikarana ralamaya syaralamana. Uranabata kaya sikata kaya ralamaya syaralamana. Iranabata kaya sikata kaya ralamaya syaralamana. Iranabaya syaralamana namaya syaralamana sikata kaya ralamaya. Ranabata kaya sikarana ralamaya syaralamana namaya syaralamana. Uralabaya sikata kaya ralamaya syaralamana. Iranabaya syaralamana namaya syaralamaya namaya. Ranamaya syaralamu. Galawaya sikarana namaya syaralamana. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih. Iralabata kaya sinaralamana namaya syara. Iralabata kaya sikata kaya ranamana maya syara namana mana maya. Sikaralamana mana maya sikata kaya ranamana namaya syara lam. Ranabata kaya sikaralamana namaya sikaranabata kaya syara lam. Iralamaya syara lamana namaya syara lam. Ranabata kaya sikata kaya ranamaya syara lam. Ralamaya syara lamana namaya syara lam.
Ranabata kaya sinarana maya siarala mana maya siarala rala mana maya. Irala yarala maya sikarana bata kaya sikata karala maya siarala mana maya. Iramaya sikarana la mana maya rana maya sianara rana. Irana maya sikata kaya rana mana maya siarala mana maya siarala mana. Oh yarala maya siarala rana. Yarala maya siarala mana maya. Irana maya siarala bata kaya siarala. Irana bata kaya siarala barana. Irana maya siarala maya siarala. Irana maya siarala mo. Irana bata kaya sina yarana yarala mo. Irana ya siarala mo. Yarala maya siarala. Irana maya siarala maya siarala maya siarala. Galalabaya sikaralabata kaya siarararama. Iralalamaya siarararamo. Iralamaya siaralamaya siarararamaya si. Ranaralamaya siararararamaya siarararam. Ranalamaya siarararamo. Iranaya siarararamaya ranama. Iralabaya siararamaranamaya siararamo. Oh, Ranamaya Syaralamaya Syir. Oh, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami boleh ada saat ini sampai saat menyadari Bapa. Oh, semua itu karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ranamaya Syaralamaya. Saat ini kita menyatakan, oh Tuhan adalah Allah yang besar. Oh Tuhan adalah Allah yang ajaib. Oh Yesus adalah Allah yang dahsyat. Namanya syara lamanya. Sama kita katakan, Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Dengan iman katakan Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Dengan lembut katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar,
Kau Allah yang besar. Kita menjadi seruan hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diambil. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dias. Kau Allah yang besar. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Besar, ajaib dan mulia. Terpesona dalam ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diangkat. Hanya Kau yang layak diangkat. Hanya Kau yang layak diangkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh nyata kuasa-Mu menyertai kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama meskipun di dalam ruangan yang berbeda, di suatu tempat yang berbeda, tetapi kami tetap dalam satu kesatuan. Dalam Roh Kudus terus bekerja ya Tuhan Yesus dalam setiap kami hamba-hamba-Mu, rohaniwan gereja penyebaran Injil Jawa Timur. Kami mulai membangun sesuatu ya Tuhan yang indah untuk kami membawa kesatuan roh di dalam doa pagi rohaniwan gereja penyebaran Injil Jawa Timur. Tuhan memberkati segala usaha, segala daya dan upaya kami untuk kami bersama-sama dalam kesatuan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bercampur tangan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berperkara dalam setiap kami, hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu menyertai kami. Bila segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan, yang mau menguasai hati dan pikiran kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya, dan Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi kami ya para hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati kami. Kita semuanya yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang mulia, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, luar biasa, hari yang penuh bahagia, dimanapun kita berada, berkumpul dalam satu ruangan yang berbeda, tapi satu kesatuan roh ini yang harus terus dibangun. Inilah spirit, inilah kuasa Roh Kudus yang saat ini dibangun oleh gereja penyebaran Injil, bagaimana kita tetap dalam satu pengajaran Roh Kudus, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap pribadi para hamba-hambanya yang terkasih. Kalau saat ini yang kebagian tugas adalah Rayon 3 yang terdiri dari Jawa Timur, Kediri, Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan kemarin bagian yang bertugas, saya dikontak sama Pak Eko beberapa waktu yang lalu, dan kalau hari ini ada, kita sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kemarin teman-teman, beberapa waktu yang lalu sudah saya beritahukan, untuk hari ini kita ada doa rohaniwan Jawa Timur. Dan kenyataannya teman-teman kita yang ada di Rayon 3 pas bersamaan juga hari ini
yang Ngawi berangkat ke Jogja, dan yang ada di Matair ini sedang ada tugas doa pagi, jadi tidak bisa bergabung bersama-sama. Jadi itulah, ini adalah satu kesempatan apapun keberadaan kita saat ini, ketika kita berada dalam satu tanggung jawab harus diselesaikan. Tanggung jawab itu berhenti di sini. Tanggung jawab itu berhenti di sini, berhenti di saya, bukan di sana, tapi bagi kita semuanya. Sekarang kalau yang bertugas adalah GPI Manuel dan nanti akan dirangkap semuanya, saya mohon izin untuk tim pelayanan profetik karena ini diambil bagian semuanya untuk dari Gereja Penyebaran Injil Immanuel Kediri, dan baiklah semuanya bisa bolehlah berjalan dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi juga saya bagikan di grup Rohaniwan Jawa Timur. Di sini Rohaniwan Gereja Penyebaran Injil Jawa Timur. Di sini kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita punya label, punya titel hambanya, hamba Tuhan, hamba yang setia, dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, itu adalah tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang yang percaya. Dan sudahlah pasti itu adalah bagian kita sebagai hamba-hambanya. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hambanya yang dipersiapkan Tuhan. Ketika dipersiapkan Tuhan, ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai tugas. Dan kalau tugas itu kita bertanggung jawab, selesaikan dengan baik. Setia sampai akhir, sampai benar-benar Tuhan menghentikan kita semuanya. Kalau belum Tuhan menghentikan, jangan sampai kita berhenti. Terus kita berjuang, terus kita menyampaikan kabar sukacita itu. Haleluya. Ya, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-8, pasti semuanya sudah mengerti, pasti semuanya sudah tahu, pernah membaca, paling tidak bukan tahu saja, tapi pernah membaca. Tapi ketika kita pernah membaca di sini, apa yang tersingkap, apa yang tersirat di dalam diri kita, di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang tertulis ini bukan hanya satu tulisan, tapi ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Ketika kita membaca, ini adalah suatu kebenaran yang tinggal di dalam diri kita. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Amin. kalau mungkin saudara nggak bisa menggapai di seluruh dunia ini, tapi Tuhan katakan di ujung bumi. Kalau saudara berpikir di ujung bumi, saudara nggak usah berpikir kemana ya ke ujung bumi itu. Kalau bumi ini bulat, bukan kita penganut bumi datar, saudara. Bumi ini berbentuk bulat. Jadi kalau berbicara ujung, ya di ujung pijakan kaki kita inilah kita berada. Kalau namanya bulat, mana ujungnya? Nggak bisa kita tunjukkan. Tapi kalau kita berdiri, berujung di situ, di depan telapak kaki kita inilah, pijakan kita inilah, itulah di ujung-ujung bumi. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Di mana ujung bumi itu? Tapi kalau kita tahu, kita tangkap kebenaran firman Tuhan, ternyata ketika kita melangkah dimanapun kita berada, kita harus membawa kabar baik. Kita harus membawa kabar sukacita itu. Kita harus membawa dampak bagi keberadaan kita di lingkungan di sekitar kita. Apapun saat ini yang kita mungkin ketahui, kita tangkap tentang kebenaran firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau sekarang kita menjadi hamba Tuhan, sudahlah pasti Roh Kudus itu ada di antara kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita semuanya. Roh yang sama, Roh Kudus, rohnya Allah itu sendiri, itulah yang berkuasa di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan mari kita semuanya lakukan itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya di sini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara,
Saya nggak pernah ke Yerusalem, saya nggak pernah kemana-mana. Saya yang pergi ke luar negeri itu paling jauh. Kaki saya berpijak itu ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu karena transit aja, karena memang tujuannya ke China. Dari China di situ saya pelayanan di sana, di daerah Changsha, saya menyeberang lagi. Dan di sana naik gunung begitu luar biasanya, saya harus membawa perbekalan begitu banyak bersama tim saya. Dan di sana tidak nyaman untuk kita sebagai pemberita Injil. Karena memang di sana negara komunis, jadi kemanapun arah kita, ada seolah-olah ada yang mengawasi, bukan seolah-olah. Security, kalau mungkin di sini tingkatannya, kalau di sini tingkatannya adalah hansip ya, linmas ya, bukannya. Di situ uh, mereka begitu mengawasi kami. Ya itu kalau kesaksian saya, kalau berbicara ke ujung bumi yang paling jauh ke Cina, dari China dikembalikan lagi, ada trip yang luar biasa. Baik lagi ke Hong Kong, ketika di Hong Kong masih ada kesempatan, masih ada di jalan tempat tertentu, tidak saya sebutkan. Dan itu menunjukkan gambaran kemegahan yang ada di dunia, salah satu kemegahan yang ada di dunia. Dan kesempatan itu saya melihat begitu rupa berada di dunia sekarang ini. Begitu nyata berada di dunia bahwa dunia itu tidak mengajak kita, membangun kita dalam kehidupan roh kita, tapi justru membawa dalam kemerosotan moral. Dan itu yang saya lihat. Kesempatan itu bukan berarti saya, woi seperti itu, wow, keindahan dunia seperti ini ya. Tidak, saya justru belajar sesuatu di situ. Sampai di situ, Tuhan izinkan lagi ke Filipina. Dari Filipina saya melihat, tidak beda jauh juga dengan di Thailand. Kehidupan anak-anak remaja yang begitu moralnya jatuh bangun di dalam kehidupan LGBT. Wow, saya melihat mengerikan juga di sana. Dan dari situlah saya melihat, bukan berarti saya menggunakan kesempatan itu untuk jalan-jalan untuk trip saya, tapi bagaimana memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi, ya di mana pijakan kaki kita melangkah, di situ kita memberitakan kabar baik. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau gereja penyebaran Injil, bagaimana saat ini dengan tema mengekspresikan kuasa Roh Kudus dengan akronim akrab dengan Tuhan, bertumbuh dalam komunitas dan cemerlang memuliakan Tuhan. Dari sisi itu kita harus bisa melihat, dari sisi itu kita harus bisa mengambil keputusan. Bagaimana kita akrab dengan Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas kita, bagaimana kita cemerlang memuliakan Tuhan. Satu rangkaian di sini. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, pasti hubungan dengan sesama baik. Pasti hubungan dengan diri kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan sukacita di dalam diri kita. Ketika semuanya ada di dalam diri kita, hubungan dengan Tuhan baik, sukacita surga menguasai kita, pasti ketika kita menyatakan sesuatu kepada seseorang yang ada di sekitar kita, pasti membawa berkat. Hidup kita pasti akan membawa dampak. Makanya yang utama adalah kita sebagai saksi-saksi Tuhan, yang harus kita ketahui adalah model kita, gaya hidup kita, karakter kita, keberadaan kita. Bagaimana keberadaan kita ini yang menjadi saksi. Bagaimana keberadaan kita ini yang menjadi berkat. Karena memang sebenarnya sesungguhnya apa yang kita terima sekarang, hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Dan seperti itulah teladan yang diberikan Tuhan Yesus, Bapa kita. Kalau kita sebagai hambanya, kita mengikuti teladannya. Ya, teladannya keberadaan Yesus itu tidak untuk dirinya sendiri, untuk semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Sama kita ini yang saat ini sebagai hamba-hambanya diberikan tugas dan tanggung jawab. Apa yang saat ini kita jalani, kehidupan yang kita terima saat ini adalah bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Haleluya. Amin. Ya. Di sini dikatakan kalau kita menerima kuasa Roh Kudus itu, Roh Kudus yang turun, sudah kita sedang dikuasai nih. Jangan kita mengelak, jangan kita berontak, jangan kita membawa diri kita ini untuk berjalan dengan
pikiran kita sendiri, berjalan dengan kemauan kita sendiri. Kalau Roh Kudus turun, berarti kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita mau diajak, kita mau dipimpin, kita mau berjalan. Nah, kalau tadi berbicara ke ujung bumi, ya berjalan, dipijakan kaki kita. Disitulah Tuhan percayakan kita. Kita berada membawa kuasanya. Haleluya. Dan kalau kita menjadi hambanya, kita sedang dibangun. Kita sedang diutus. Dan kita sedang menjangkau. Satu rangkaian ini, saudara. Satu kebenaran firman Tuhan. Ini sudah menjadi visi bagian dari gereja penyebaran Injil sebagai gereja kerasulan. Gereja yang menjadi utusan Tuhan. Kalau kita diutus Tuhan, ya kita sebagai hambanya, kalau diutus ya nurut. Kalau kita sebagai hambanya diutus nggak nurut, ya kita bukan hambanya. Kita bukan hambanya yang setia. Jadi kebenaran firman Tuhan ini sungguh membawa kita sebagai hamba-hambanya. Gereja penyebaran Injil mempersiapkan, mencetak kita sebagai hamba-hambanya yang setia itu bagaimana menjadi utusannya, bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana kita bisa membangun dalam perintisan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan. Kekuatannya adalah ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya menerima kuasa itu. Karena Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Keberadaan Roh Kudus itu menyatakan kehendaknya, menyatakan kehendak Tuhan. Keberadaan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh yang sama yang kita miliki, Roh Kudus itu. Rohnya Allah sendiri. Roh yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu roh yang sama yang memiliki kuasa yang sama. Kuasa yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan itulah yang menjadi kendali kita. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh khawatir sebagai hamba-hambanya. Dimanapun kita berada, sudah menjadi misi gereja penyebaran Injil. Ketika diberikan tugas pada pimpinan kita, pada waktu itu founder kita, begitu luar biasa. Senior-senior kita, ketika mereka boleh menyelesaikan pelajaran di kampus, ketika masa-masa akhirnya dalam pengutusan tidak disertai apa-apa, mereka pergi, bahkan kembalikan di tempat asal, tidak dibekali apa-apa, kecuali Roh Kudus itu, kecuali firman Tuhan yang hidup itu di dalam diri. Dan sampai kita lihat sekarang kalau gereja penyebaran Injil bisa bertumbuh. Ya, mungkin tertatih-tatih, tapi kalau kita melihat pendahulu-pendahulu kita begitu luar biasa ketinggian. Dan itulah salah satu teladan kita sebagai hamba Tuhan. Begitu luar biasa ini. Tidak memerlukan biaya atau uang saku yang lebih, tapi kehidupan itu yang tinggal di dalam dirinya. Itu adalah suatu modal di mana kuasa Tuhan itu juga bekerja di dalam sebagai hamba-hambanya. Dan itu yang saya lihat ketika saya melihat orang tua saya waktu berangkat ke sekolah Alkitab. Saya masih kecil-kecil. Saya nggak tahu. Saya adalah pemimpin atau gembala pelanjut. Dari perintisan-perintisan yang saya lihat pada waktu itu, yang saya rasakan ya kesengsaraan aja. Kesengsaraan, penderita, yang saya lihat seperti itu. Dan seolah-olah ketika saya masuk di dalam satu lingkungan itu, dan ketika saya melihat dalam kacamata rohani saya sekarang, wow, begitu luar biasanya pengorbanannya. Di sisi yang lain, untuk penderitaan itu, waduh, itu jauh dari pikiran saya. Tapi ketika saya masuk di dalam kebenaran Tuhan, menjadi hambanya, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya siap. Dimanapun Tuhan merintahkan saya, Tuhan mengutus saya siap. Dan itulah yang harus saya lakukan. Seperti senior, seperti pendahulu-pendahulu, seperti founder-founder kita yang sudah memberikan teladan. Saya yakin mereka semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kenapa mereka bisa militan seperti itu. Mereka boleh menerima kuasa seperti itu. Mereka boleh menyatakan semuanya. Karena mereka mengalami. Dan hari-hari ini Tuhan begitu luar biasa. Waktu dalam percepatan, masa-masa percepatan akselerasi. Kalau kita nggak bisa merespon itu semuanya, kita akan tertinggal. Banyak hamba-hamba yang lebih setia, banyak hamba-hamba yang siap lebih menghadapi peperangan dan tantangan di era zaman ini. Dan inilah masa-masa percepatan itu. Kalau lihat situasi kondisinya,
Nggak tunggu waktu lagi. Kapanpun itu. Dari dulu pemberitaan tentang kedatangan Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Itu dari dulu pemberitaannya. Tapi bagaimana itu terus menjadi respon, memacu kita. Dan masa-masa sekarang inilah benar-benar masa di ujung zaman. Gereja di akhir zaman harus gereja yang misioner, gereja kerasulan, gereja utusan, gereja yang siap membangun, gereja yang siap merintis. Ini yang Tuhan mau di dalam diri kita. Kita nggak boleh tinggal dalam, wah sudah ada bangunan gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengendaki apapun yang Tuhan inginkan dalam diri saya untuk melayani Tuhan, Tuhan perintahkan saya pergi. Kalau Tuhan saat ini untuk saya berdiam di sini, berarti saya harus mempersiapkan generasi ini. Saya harus mempersiapkan jemaat Tuhan. Saya harus mempersiapkan gereja Tuhan untuk mereka menjadi gereja yang siap dibangun, diutus, dan menjangkau. Dan inilah perintah firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Inilah yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara sebagai tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hambanya yang siap dibangun, siap mengutus, dan siap menjangkau. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hambanya yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Tidak usah kita, kapan itu waktunya, kapan saya bisa pergi di situ. Mulai dari saat ini, dimanapun kita berbicara, Tuhan kita sedang dalam utusan Tuhan. Kita sedang menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai hamba-Nya. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari. Apa yang kita dapat, sesuatu apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita sebagai hamba-hambanya. Kalau kita dicetak Tuhan menjadi hamba yang setia, setia sampai akhir. Berikan waktu, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima semuanya itu sebagai tanggung jawab. Dan itu adalah sebuah atau bagian dari kebaikan Tuhan yang kita terima saat ini. Haleluya. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Haleluya. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, nyanyi kebaikan
Sepanjang hidupku kau setia. Kebaikan Kebaikan Tuhan berkati hidupku. kebaikan Kebaikan Tuhan sertai sertai aku. aku berserah datang Hidup bagimu. kebaikan Tuhan. Kebaikan Kebaikan Tuhan panjang hidupku kau setia. Panjang hidupku kau nyata. Apapun kamu niatkan, kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kuramaya Shakalamaya Tadalana Si Kuramaya Shakalamaya Kuramaya Shakalamaya Kuramaya Shakalamaya Takalamaya Si Kuramaya Yaralana yo te karalana yasi. Yasikalamana yashikarana yo te karalana yasi. Kuralamana yashakaralana yo te karalana yasi. Karalana yo sekalian hamba shakalamana yo te. aku sudah mempersiapkan semuanya itu di dalam diri. Mana aku tetapkan kau di mana kau melangkah saat itu. Memerintahkan kau pergi ke ujung-ujung. Jangan kau melihat sesuatu yang besar. Karena aku tahu segala permasalahan yang kau pikirkan untuk mengiring aku Yesus Tuhan Allah. Ketika kau melihat sesuatu di dunia ini, ada keraguan, bahkan ada kecil hati untuk melihat semuanya itu. Peringatkan kau saat ini. Kuasaku mengalir dengan sepenuhnya di dalam hidup. Jangan membuat engkau gentar, jangan membuat engkau ragu saat ini hamba-hambaku yang aku kasih.
dalam kesatuan iman. Aku percayakan dimanapun kau berada. Di Jawa Timur ini. Ada sesuatu yang besar yang aku percayakan dalam setiap dirimu, hamba-hambaku yang aku kasih. Ada tempat-tempat di mana banyak yang belum terjangkau dan belum mengenal aku, Yesus Tuhan Allah. Dan itu adalah bagian. Jangan kau melihat itu bagian dia, itu bagian siapapun, hamba-hambaku yang lain. Tapi ketika engkau saat ini mendengar sesuatu sebagai tanggung jawab yang kau terima, lakukanlah semuanya. Demikianlah aku berfirman. Jagalah kesatuan di dalam iman pada Yesus Tuhan Allah. Amin Tuhan. Memberikan kuasa di dalam diri. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini adalah bagian yang kami terima. Sebagai tanggung jawab hamba-hamba, sebagai abdi, sebagai duta kerajaan, dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan kabar baik. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami mohon belas kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sungguh Kau nyata, Kau yang memberikan pertolongan bagi kami, hamba-hambamu, Kau yang terus menyertai kami, para hamba-hambamu ya Tuhan Yesus. Kami memberitakan kabar baik itu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau hamba-Mu memberitakan dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kami terlalu yakin bahwa kuasa Roh Kudus-Mu kuasa yang tidak terbatas. Yang terus memimpin kami, yang terus mengajarkan kami ya Tuhan. Untuk menyelesaikan tanggung jawab kami ya Tuhan Yesus. Sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Tuhan Yesus, ampuni segala kekurangan kami. Karena Tuhan yang sanggup memberikan kuasa yang memperlengkapi hidup kami saat ini. Kami mau serahkan hidup kami ke tangan kuasa Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati kami para hamba-hamba-Mu. Di wadah gereja penyebaran Injil, khususnya di daerah 07 ini ya Tuhan. Banyak daerah-daerah yang belum terisi. Banyak satu tempat bahkan nyaris terhilang ya Tuhan. Kalau semuanya kami boleh melihat, kami boleh mengambil kebahagiaan kami saat ini ya Tuhan. Berikan kemampuan kami, roh kami, terus Tuhan isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terus bekali kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang memimpin kami dalam kebenaran untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba. Tuhan memberkati daerah 07 Jawa Timur. Kami memulai beberapa kami yang ada saat ini. Selanjutnya Tuhan berperkara pada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam kesatuan iman kami, di wadah gereja penyebaran Injil. Dan Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti, memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau kami yang tergabung saat ini masih seberapa yang ada, belum sepenuhnya. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk mengajak rohaniwan hamba-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka di dalam spirit kesatuan bersama-sama. Dalam doa pagi rohaniwan gereja penyebaran Injil daerah 07 ini ya Tuhan. Dimulai dari kami. Kami tahu ya Tuhan, dimulai dari saya. Ini adalah tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Yang harus kami sampaikan kepada rekan-rekan kami, pada saudara-saudara kami. Sebagai sejawat ya Tuhan. Sebagai sahabat-sahabat ya Tuhan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat saleh kami. Hamba-hamba-Mu di rohaniwan gereja penyebaran Injil daerah 07 Jawa Timur. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk seluruh perangkat gereja penyebaran Injil dari Dewan Pembina, pimpinan pusat kami, dan perangkat-perangkatnya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati direktorat-direktorat. Tuhan memberkati
para pelayan-pelayan lembaga. Tuhan kasih setiamu menyertai. Tuhan memberkati pimpinan pusat, sekretaris, bendahara. Tuhan memberkati mereka semuanya. Roh hikmat, pengurapan menyertai para hamba-hambamu ini ya Tuhan. Biarlah terus karakter Kristus nampak dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menghidupi teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Jadi hamba-hambamu yang setia. Selanjutnya untuk gereja penyebaran Injil di daerah-daerah. Dari 01 sampai 014 Tuhan berperkara. Rayon-rayon hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Gembala sidang yang ada di gereja lokal. Demikian juga hamba-Mu yang ada di dalam perintisan-perintisan di ladang pelayanan mereka masing-masing. Tuhan sertai mereka. Tuhan memberikan roh, kekuatan, selalu semangat memberikan kemampuan kepada hamba-hamba-Mu itu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka di pelosok tanah air. Mereka yang terhimpit dalam keberadaan pelayanan mereka. Mereka yang dalam kesesakan dalam keberadaan pelayanan mereka. Tuhan dalam satu doa kami ya Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama. Tuhan menjamah kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun saat ini hamba-hamba-Mu yang berada di pelosok-pelosok tanah air. Ya mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan jamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melayani, mengiring Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati di daerah 01 sampai 14 ini. Seluruh Indonesia. Bila Tuhan, hamba-hamba-Mu memiliki spirit yang sama bagaimanapun mereka, keberadaan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka boleh melayani Tuhan dengan setia. Mereka boleh mempersiapkan gereja yang menjadi gereja kerasulan, membangun, mengutus. Demikian juga yang akan berdampak dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Mereka akan menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Gereja-gereja penyebaran Injil dimanapun berada yang sedang membangun, Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia yang maju, pemerintahan dari gubernur di tingkat provinsi, demikian juga di kota, kabupaten, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan bercampur tangan kepada para abdi negara ini ya Tuhan Yesus. Mereka adalah hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati mereka. Spirit kesatuan Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia terus terjadi bagi bangsa kami. Pembangunan yang adil dan merata Tuhan memberkati. Demikian juga untuk menyongsong persiapan di tahun 2024 untuk pemilu. Kami sedang mempersiapkan semuanya itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pelaksanaannya Tuhan boleh berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan Tuhan memberkati. Tuhan sudah mempersiapkan pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya untuk pemilu pemilihan dari legislatif ya Tuhan Yesus, anggota-anggota Dewan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, biar mereka menjadi wakil-wakil rakyat yang bisa menjadi teladan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan menjauhkan dari hal yang berkepentingan untuk pribadi dan golongannya. Biar mereka boleh Tuhan Yesus membangun dan mereka boleh bersinergi ya Tuhan Yesus dengan pemerintahan yang ada dan demi kemajuan bangsa kami. Segala perpecahan bagi bangsa kami, daerah-daerah konflik juga Tuhan, yang mau mencoba memecah belah bangsa kami, terorisme, paham radikal, suku, ras, agama, dimanapun daerah-daerah konflik ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan Yesus memberikan roh kesatuan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan menghalau dari perpecahan dan memporak-porandakan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan bangsa Yesus. Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh nyata pertolongan Tuhan bagi kami satu. Hingga pada pagi hari ini kami di ujung acara ibadah doa pagi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu daerah 07 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Gereja Penyebaran Injil Immanuel, Tuhan memberkati pemain musik, worship leader. Dan dalam satu rangkaian ibadah ini ya Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan menyertai kami semuanya.
Kasih Tuhan memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Kasih Tuhan memberikan penyertaan bagi kita semuanya. Di setiap langkah kita, aktivitas kita dari pagi, siang, hingga malam harinya nanti. Kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Hingga kami tidak berjalan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami terus melihat kebaikan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Salam, Amin. selamat pagi, Amin. luar biasa. Tuhan Yesus Kau memberkati kita berkati. semuanya. Sampai Kau jumpa. berkati. Maaf, Amin. jadi ini pelayanan diambil alih oleh pimpinan daerah, oleh ketua rayon 03 dan semuanya borongan. Jadi artinya Haleluya. saya ambil alih semuanya. Bapak Ibu Saudara nggak kebagian berkatnya. Nah, karena ini adalah bagian dari rayon 3, artinya